Di Prancis pengangguran sangat tinggi dan baru-baru ini pemerintah Prancis telah memutuskan untuk menciptakan beberapa ribu peluang pekerjaan baru di sektor publik. Sangat bagus, tetapi banyak ahli ekonomi mengatakan bahwa ini akan menjadi beban besar bagi negara. Bagaimana? Huzur bersabda, pertama-tama mereka harus menjelaskan. Sebelum itu saya tidak dapat menjawab. Huzur, sebenarnya ini adalah pertanyaan dari Nawid yang hari ini tidak hadir di sini. Ia di Aljazair, tetapi dia telah mengirimkan pertanyaan ini. Huzur bersabda, tetapi pertanyaan harus jelas. Bagaimana saya dapat menjawab pertanyaan tanpa memahami pertanyaan tersebut? Anda berbicara dalam bahasa Prancis dan beritahu mereka apa maksud dari pertanyaan ini. Iya, saya mohon maaf. Je pense que c'est ça. C'est le secteur public qui est en cause. D'autres fois encore, il y a d'autres choses dès que vous avez ce qu'on appelle ici ça va monter, et d'autres fois il y aura moins d'achats dans les magasins, tout ça là. Et les postes qui sont créés ne sont pas vraiment importants en fait. C'est des postes d'animation. C'est pas vraiment utile à la. Peluang-peluang pekerjaan yang sedang diciptakan sebenarnya tidak terlalu berguna. Mereka hanya dibuat dengan cara yang tidak alami. Sebenarnya tidak ada kebutuhan nyata untuk mereka. Mereka hanya dibuat agar orang-orang dapat dipekerjakan. Misalnya, des postes dans les écoles et des agents d'ambiance. Ils ont parlé d'agents d'ambiance et des sortes d'enseignants, mais qui ne sont pas vraiment enseignants, étant donné qu'ils ont que le niveau bac. Donc c'est pas vraiment. Certaines personnes craignent pour leurs impôts en fait. Jadi sebenarnya mereka takut terhadap pajak karena pajak akan meningkat. Ini satu hal, dan hal kedua adalah bahwa Huzur bersabda, pajak pada apa yang akan meningkat? Pajak penghasilan bukan? Masalah sebenarnya adalah bahwa jika pekerjaan-pekerjaan ini tidak berguna, maka mereka tidak akan produktif. Dan jika mereka tidak produktif, maka pajak penghasilan juga tidak dapat ditingkatkan karena tidak akan ada pendapatan sama sekali. Jadi, lalu apa masalahnya? Saya tidak melihat ada masalah. Tetapi bagaimana seseorang dapat membayar begitu banyak uang untuk begitu banyak karyawan? Masalahnya adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan ini tidak terlalu perlu, tetapi orang-orang tersebut tetap akan diberi gaji. Oleh siapa? Oleh pemerintah, Huzur. Oke, jadi mereka akan memproduksi barang-barang yang tidak berguna. Iya, Huzur. Dan pemerintah harus membeli barang-barang tersebut. Iya, Huzur. Mereka adalah pegawai pemerintah, mereka sebenarnya tidak memproduksi apapun, mereka hanya menyediakan layanan satu sama lain. Apapun itu, baik mereka memproduksi sesuatu atau hanya sebagai karyawan, ini sebenarnya menjadi satu jenis sistem sosial yang lain. Suatu social help system seperti yang berlaku di Inggris, Amerika, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang sama, tetapi dengan kata-kata yang berbeda, bahwa pemerintah memberi mereka sejumlah uang dan mengambil pekerjaan dari mereka. Pekerjaan yang pemerintah ambil dari mereka dianggap tidak berguna. Dan karena pemerintah bagaimanapun juga harus membayar sejumlah uang kepada mereka, oleh karena itu orang-orang yang berpenghasilan takut bahwa pajak akan dikenakan pada mereka. Karena kalau tidak, pemerintah tidak bisa mencetak uang sendiri. Karena jika pemerintah mencetak uang, itu pun, uang itu akan menjadi tidak berguna dan akan menciptakan inflasi. Jadi inilah masalah yang dihadapi orang-orang saat ini. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka benar atau salah sampai kita mengetahui sifat pekerjaan tersebut. Jika sifat pekerjaan tersebut sedemikian rupa sehingga membuat sistem pemerintahan lebih efektif, maka di masa depan itu akan terbukti menguntungkan. Coba lihat, semua ini tergantung pada bagaimana layanan mereka digunakan. Di Belanda, suatu kali setelah perang, jasa masyarakat umum digunakan untuk memperbaiki pemandangan alam di wilayah yang sangat luas. Mereka hanya diberi makanan dan pakaian dasar, dan mereka harus melakukan pekerjaan untuk memperbaiki kondisi pemandangan yang membentang ratusan mil. Nunspeed, tempat markas Jemaat Ahmadiyah kami berada, hal ini terjadi di wilayah yang sama dan sekarang telah menjadi bagian terindah dari Belanda. Jadi pemerintah
membayar mereka uang tunai, tetapi labor atau tenaga kerja yang mereka lakukan sebagai imbalannya digunakan untuk tujuan yang sangat baik, dan ini memperbaiki ekonomi negara di masa-masa berikutnya, yang memang benar-benar terjadi. Jadi semua ini bergantung pada kecerdasan dan kebijaksanaan Perancis. Saya tidak berbicara tentang intelligence dalam arti mata-mata, tetapi saya berbicara tentang kapasitas mental mereka. Jika mereka menggunakan akal mereka dengan cara yang lebih baik, maka rencana ini akan sangat baik. Jika tidak, maka ini juga bisa menjadi destruktif. Oke? Dan saya pikir dengan ini saya dapat mengambil izin, atau apakah kita akan memiliki lebih banyak waktu? Saya rasa tidak akan ada lebih banyak waktu, hanya terjemahan ini yang dapat dilakukan. Apakah Anda yakin? Saya berharap demikian, Huzur. Oke, saya minta izin dari Anda. Jazakumullah.